Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Sobat Mas Guru dimanapun kalian berada, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kurikulum prototype yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas apakah kurikulum baru ini hanya sekedar ganti menteri, ganti kurikulum pula. Ternyata kurikulum baru ini tidak sekedar ganti menteri, ganti kurikulum, tetapi dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kurikulum 2013 yang ada saat ini. Di kesempatan kali ini, kita akan coba melihat lebih dalam tentang karakteristik dan pembagian alokasi waktu dalam kurikulum prototipe yang baru ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama itu pengembangan karakter. Pengembangan karakter. Oke, kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam karakter dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototype, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, disiplin. Yang keempat, kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah berbineka atau mencintai keberagaman. Nah, profil pelajar Pancasila itu dipelajari melalui pembelajaran berbasis project-based learning. Oke. Pembelajaran berbasis project penting untuk mengembangkan karakter. Kenapa? Karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, experiential learning. Jadi, dalam pembelajaran berbasis project, peserta didik itu mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Apabila peserta didik itu mendapatkan pengalaman belajar secara langsung, biasanya apa yang mereka pelajari akan dengan mudah, akan lebih mudah mereka serap daripada hanya sekedar teori-teori yang abstrak, yang sulit mereka pahami. Yang kedua, apabila peserta didik itu mendapatkan pengalaman belajar secara langsung, biasanya pula apa yang telah mereka dapat dan apa yang telah mereka pahami itu akan lama melekat dalam ingatan mereka. Maka dari itu, pembelajaran berdasarkan project-based learning ini sangat baik sekali untuk mengembangkan karakter peserta didik. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, struktur belajar yang fleksibel. Nah, ini adalah pengembangan dari profil pelajar Pancasila untuk membentuk karakter peserta didik. Terkhusus itu bagian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dilihat adalah elemen akhlak beragama. Ada mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada pemahaman agama. Ada 2 karakter yang dikembangkan. Untuk profil pelajar Pancasila, poin pertama tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk fase PAUD itu mereka
diharapkan dapat mengenal adanya Tuhan yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Kemudian pemahaman agamanya mengenal simbol-simbol dan ekspresi keagamaan yang konkret. Selanjutnya, di akhir fase A, yaitu kelas 1 sampai 2. Peserta didik usianya 8 sampai peserta didik usianya 6 sampai 8 tahun. Mereka diharapkan dapat mengenal sifat-sifat utama Tuhan yang Maha Esa, bahwa Dia adalah Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan mengenal kebaikan darinya sebagai cerminan sifat Tuhan. Kemudian pemahaman agamanya mengenal unsur-unsur utama agama, ajaran ritual keagamaan, kitab suci, dalam agama yang mereka anut. Selanjutnya, di akhir fase B, kelas 3 sampai 4, usia 8 sampai 10 tahun, peserta didik diharapkan dapat memahami sifat-sifat Tuhan dan mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Kemudian pemahaman agamanya mengenal unsur-unsur utama agama, seperti simbol-simbol keagamaan dan sejarah asal-usul agama itu. Di akhir fase C, kelas 5 sampai 6, usia 10 sampai dengan 12 tahun, peserta didik diharapkan mampu memahami berbagai kualitas atau sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa yang diutarakan dalam kitab suci agama masing-masing dan menghubungkan kualitas-kualitas positif Tuhan dengan sikap pribadinya serta meyakini firman Tuhan sebagai kebenaran. Pemahaman agamanya memahami unsur-unsur utama agama dan mengenali peran agama dalam kehidupan serta memahami ajaran moral agama yang mereka anut. Selanjutnya di akhir fase D, yaitu jenjang SMP, usianya 13 sampai 15 tahun. Peserta didik diharapkan mampu memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Pemahaman agama memahami makna dan fungsi unsur-unsur utama agama dalam konteks Indonesia, membaca kitab suci, serta memahami ajaran agama terkait hubungan sesama manusia dan alam semesta. Fase yang terakhir yaitu fase E. Jenjangnya adalah jenjang SMA, usianya menginjak 16 sampai 18 tahun. Diharapkan peserta didik dapat menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya, baik ibadah yang bersifat personal maupun ibadah yang bersifat sosial. Pemahaman agamanya memahami struktur organisasi, unsur-unsur utama agama dalam konteks Indonesia, memahami kontribusi agama terhadap peradaban dunia. Oke, inilah karakter yang akan dikembangkan dalam konteks beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tadi sempat dibahas bahwasanya dalam kurikulum paradigma baru ini, peserta didik akan belajar lebih banyak menggunakan project based learning. Oke, nah ini ada 7
tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Ada 7 tema untuk pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kearifan lokal. Yang keenam, kewirausahaan. Yang ketujuh, suara demokrasi. Jadi ada 7 tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek. Baiklah, selanjutnya contoh pembelajaran berbasis proyek. Dalam contoh ini mengambil tema tentang konflik bikin kita makin dewasa. Untuk pembelajaran berbasis proyek biasanya dilakukan selama 45-60 jam pelajaran yang dibagi menjadi beberapa tahap. Oke, tahap pertama itu tahap pengenalan. Yang pertama di sini, peserta didik diajak terlebih dahulu untuk bermain games. Gamesnya ini diusahakan adalah games yang bisa mengarahkan peserta didik terhadap tema yang akan dibahas nantinya. Oke, setelah main games, peserta didik diinstruksikan, diarahkan untuk mencari atau menelusuri tentang konflik dalam artikel, bisa juga melalui Google, bisa juga melalui buku pelajaran, bisa juga melalui buku bacaan, bisa juga melalui koran. Oke, jadi peserta didik diarahkan untuk membaca, menelusuri. Setelah mereka membaca, mereka diarahkan untuk mengumpulkan berbagai hasil bacaan mereka tentang konflik yang mereka dapat dari berbagai sumber bacaan. Setelah mereka berhasil mengumpulkan, peserta didik kemudian harus menyimpulkan, harus dapat memahami konflik secara teoritis. Apa itu konflik, kemudian apa saja faktor penyebab terjadinya konflik, faktor penghambat terjadinya konflik, bagaimana cara mengatasi konflik. Peserta didik diarahkan untuk dapat memahami konflik secara teoritis. Jadi, mereka telah memiliki kerangka berpikir. Oh, ternyata konflik itu seperti ini. Oh, ternyata konflik ini disebabkan oleh ini. Oh, kalau sebabnya ini, berarti cara mengatasinya ini. Nah, diharapkan peserta didik sudah terbentuk landasan teorinya. Langkah selanjutnya, setelah peserta didik dapat memahami secara teoritis tentang konflik, mereka diarahkan untuk terjun langsung ke lapangan. Mereka diarahkan untuk melihat konflik atau minimal mendengar konflik yang pernah terjadi di lingkungan sekitar mereka. Misalnya, mereka bisa saja diajak kunjungan ke kelas kakak tingkat mereka. Bisa saja diajak kunjungan ke kelas adik tingkat mereka. Di sana mereka bisa berinteraksi, menanyakan konflik apa yang pernah terjadi di kelas tersebut. Oke, mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar apa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Setelah mereka melihat dan mendengar secara langsung di lapangan, mereka berdiskusi
mereka hubungkan dengan kerangka teori yang sudah mereka pahami tentang konflik. Oh, ternyata kalau konfliknya seperti ini, cara mengatasinya seperti ini. Dihubungkan dengan kerangka teori yang sudah mereka pahami. Langkah selanjutnya yaitu aksi. Mereka diarahkan untuk membuat infografis tentang konflik. Selanjutnya, mereka bisa juga mensosialisasikan pemahaman mereka tentang konflik bikin kita makin dewasa. Mereka bisa mensosialisasikannya dengan adik tingkat, dengan kakak tingkat, bahkan dengan teman sejawat. Oke. Selanjutnya adalah hasil sosialisasi. Diobservasi hasil sosialisasi. Mereka lihat sejauh mana manfaat dari sosialisasi yang mereka lakukan. Selanjutnya, mengumpulkan hasil aksi menuju rangkaian SERDE, membuat portofolio. Yang terakhir adalah assessment, yaitu penilaian yang terakhir. Ya. Itulah merupakan rangkaian project based learning yang biasanya dilakukan sebanyak 45-60 jam pelajaran. Oke, selanjutnya kita akan melihat apa saja yang berubah dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum prototipe yang baru ini. Kita lihat apa saja yang berubah. Oke, dari PAUD ya, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Jadi, ternyata dalam kurikulum prototipe yang baru ini, pembelajaran berbasis proyek itu sudah dilakukan sejak PAUD, tapi tentu saja tingkat kesulitannya menyesuaikan pula untuk tingkat anak-anak, ya. Selanjutnya, untuk tingkat SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik atau pemahaman yang menyeluruh. Nah, berdasarkan pemahaman yang menyeluruh tersebut, maka ada terjadi beberapa perubahan. Jika sebelumnya K13, kurikulum 2013, itu pembelajaran IPA dan IPS terpisah. Tapi di kurikulum prototipe yang baru ini, pelajaran IPA dan IPS itu digabung. Disebut dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang disingkat dengan IPAS. Selanjutnya, integrasi komputasional thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Untuk tingkat SD, pembelajaran berbasis proyek itu dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Oke. Selanjutnya, untuk tahap SMP. Penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, maka pembelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Nah, pada kurikulum 2013, informatika ini disebut dengan TIK. Nah, pembelajaran TIK ini dalam struktur kurikulum 2013, kalau nggak salah itu menjadi mata pelajaran MULOK, muatan lokal. Nah, di kurikulum prototipe yang baru ini, mata pelajaran
informatika menjadi mata pelajaran yang wajib. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Jadi tidak harus guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila minimal 3 kali dalam 1 tahun. Kalau tadi SD 2 kali, SMP 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Untuk tingkat SMP sepertinya tidak terlalu banyak berubah. Hanya saja mata pelajaran TIK yang dulunya mulok, muatan lokal, sekarang di kurikulum prototipe yang baru ini menjadi mata pelajaran wajib informatika. Menurut saya itu suatu kemajuan yang baik. Mengapa? Karena era sekarang adalah era digital. Semua berdasarkan digital. Jika peserta didik itu tidak dibekali dengan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi, maka mungkin dapat dipastikan beberapa tahun ke depan peserta didik itu tidak dapat bersaing di masyarakat nantinya. Masyarakat yang ada di era digital. Maka dari itu, kemampuan informatika menjadi penting. Selanjutnya, untuk tingkat SMA, program peminatan penjurusan tidak diberlakukan. Oh, ternyata tidak diberlakukan program penjurusan. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Oh, jadi di kelas 10, peserta didik atau anak-anak itu belajar semua mata pelajaran. Dikembalikan lagi ke semula. Belum dilakukan penjurusan. Jikalau kurikulum 2013 saat ini, di kelas 10 itu sudah dilakukan penjurusan IPA dan IPS. Nah, ini dikembalikan lagi ke semula yang sebelumnya, seperti sebelumnya, di kelas 10 itu mereka masih belajar seluruhnya. Tidak ada penjurusan IPA dan IPS. Nah, nanti di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi, tidak ada penjurusan. Kalau di kurikulum 2013, ada yang namanya penjurusan IPA dan IPS. Jika pelajar itu masuk jurusan IPS, maka dia diwajibkan untuk belajar semua mata pelajaran yang ada di jurusan IPS. Ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi, semua pelajaran di jurusan IPS mereka harus mempelajari. Begitu juga jika mereka mengambil jurusan IPA. Semua mata pelajaran yang ada di IPA mereka harus mempelajarinya. Biologi, fisika, kimia, ya. Nah, pada kurikulum prototipe yang baru ini tidak. Jadi, mata pelajarannya itu dibagi dua. Ada mata pelajaran wajib, ada pula mata pelajaran pilihan. Pilihannya itu sesuai minat bakat untuk pembelajaran yang berdasarkan minat bakat dan aspirasinya. Nanti akan kita jelaskan lebih khusus lagi di slide selanjutnya. Oke. Berikutnya, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun. Dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, jadi untuk pembelajaran berbasis proyeknya dilakukan 3 kali dalam 1 tahun. Nah, yang menarik adalah di sini pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Sama saja seperti jenjang perguruan tinggi untuk tingkat S1, itu peserta didik harus
menulis skripsi sebagai syarat kelulusan. Nah, untuk tingkat SMA ternyata dalam kurikulum prototipe yang baru ini, pelajar diharapkan dapat menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan mereka. Itu terjadi perubahan yang baru. Oke, lanjut untuk tahap SMK. Dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Oke, ini juga merupakan sesuatu hal yang baru. Selama ini, dunia kerja itu tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, ini dalam kurikulum prototipe yang baru mencoba melibatkan dunia kerja dalam pengembangan pembelajaran. Itu dinilai sangat penting untuk SMK karena peserta didik yang masuk SMK ini memang disiapkan untuk langsung bekerja. Mereka dibekali keahlian, kemampuan-kemampuan khusus untuk langsung bekerja, ya. Jadi, keterlibatan dunia kerja dalam pengembangan pembelajaran itu sangat bermanfaat, suatu terobosan yang bagus kalau menurut saya. Oke, selanjutnya struktur lebih sederhana dengan dua kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Persentasenya kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan. Ya, karena mengapa? Karena siswa SMK itu memang membutuhkan yang namanya pengalaman kerja lapangan yang banyak. Selanjutnya, pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Yang terakhir, alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk meningkatkan soft skill karakter dari dunia kerja. Selanjutnya, SLB, ya. Capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat, dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler. Ada 7 tema tadi yang sempat kita bahas, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Oke, ini adalah alokasi waktu mata pelajaran SMA ketika mereka kelas 10. Di jenjang kelas 10, peserta didik itu mempelajari, diberikan kesempatan untuk mempelajari semua mata pelajaran. Belum ada penjurusan yang dilakukan. Mereka belajar agama, Pancasila, Indonesia, matematika, kemudian IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, informatika. Kemudian ada seni musik dan seni tari. Mereka belajar keseluruhan. Hanya saja di sini nampaknya untuk kelas 10 IPA-nya adalah IPA terpadu. Fisika, kimia, biologi yang masing-masing itu 2 jam pelajaran. Begitu juga IPS. IPS-nya IPS terpadu. Sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Masing-masing 2 jam pelajaran. Selanjutnya, nah ini ketika anak sudah memasuki kelas 11. Ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat dan bakat dari
anak tersebut. Mata pelajaran wajibnya apa? Yang pertama agama, kemudian ada Pancasila, bahasa, matematika, bahasa Inggris, kemudian seni, minimal 1 dari pilihan berikut. Oke, seni musik, seni rupa, seni tari, seni teater. Kemudian yang wajib selanjutnya adalah pelajaran PJOK dan sejarah. Selain mata pelajaran wajib, anak boleh memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kelompok IPA, misalnya mereka bisa memilih biologi, kimia, fisika, matematika lanjutan, informatika. Kemudian kelompok IPS, mereka bisa memilih sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi. Oke. Kelompok bahasa dan budaya, ada kelompok bahasa dan budaya, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Mandarin, muatan lokal. Kelompok prakarya, ada kerajinan, rekayasa budaya, pengolahan, vokasi, membatik, dan lain-lain. Nah, ini adalah mata pelajaran pilihan sesuai minat peserta didik. Nah, ini contoh ilustrasi untuk pemilihan mata pelajaran SMA kelas 11 dan 12 sesuai minat, bakat, dan aspirasi pelajar. Tidak ada program peminatan di SMA, tidak ada penjurusan lagi. Kalau dalam kurikulum 2013 terdapat penjurusan IPA dan IPS. Nah, dalam kurikulum prototipe yang baru ini sudah tidak ada penjurusan. Peserta didik itu memilih berdasarkan minat dan bakat mereka masing-masing. Contohnya gini, Ani ini ingin kuliah kedokteran. Berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11. Oke, ini adalah mata pelajaran wajib. Dan ini adalah mata pelajaran yang dipilih oleh Ani untuk menunjang dia agar bisa masuk di fakultas kedokteran nantinya. Karena Ani ini ingin menjadi dokter. Karena Ani ingin menjadi dokter, maka dia memilih mata pelajaran biologi, memilih mata pelajaran kimia. Oke, untuk mata pelajaran IPS-nya, sosialnya, Ani memilih sosiologi. Kemudian Ani juga memilih pelajaran bahasa, kelompok bahasa, yaitu bahasa Inggris tingkat lanjut. Itu contoh Ani. Tidak ada penjurusan. Si Ani ini boleh mengambil bidang IPA, IPS, dan bahasa bahkan. 3 bidang ini bisa langsung diambil oleh Ani. Jika memang itu menunjang kemampuan yang dibutuhkan seorang anak nantinya sesuai dengan cita-cita. Kemudian contoh lain, si Wayan. Wayan masih menimbang apakah ia mau kuliah bisnis atau teknik sipil. Maka berikut mata pelajarannya. Wayan ini mata pelajaran wajibnya ya tetap karena ini adalah wajib. Kemudian ia memilih fisika, teknik sipil ya, fisika dan matematika peminatan. Kemudian Wayan juga mengambil ekonomi dan geografi. Nah, jadi memilih ekonomi dan geografi. Wayan mengambil mata pelajaran dari 2 kelompok sebagaimana syarat minimum meskipun sekolahnya membuka 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi boleh peserta didik itu mengambil hanya 2 kelompok mata pelajaran. Misalnya dia mengambil IPA dan IPS atau IPA dan bahasa. Ya, mereka boleh mengambil 2 saja, tidak wajib 3 kelompok. Boleh 2 kelompok mata pelajaran saja. Oke? Baiklah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai karakteristik dan alokasi waktu dalam kurikulum prototipe yang baru. Ternyata memang banyak sekali perubahan-perubahan
yang dilakukan dalam kurikulum prototipe yang baru ini. Sejauh ini saya melihat bahwasanya kurikulum prototipe yang baru ini sudah mulai mengutamakan bakat dan minat anak. Semoga saja nantinya kurikulum ini dapat terus dikembangkan, dapat terus dievaluasi menjadi kurikulum yang lebih baik lagi nantinya. Mungkin itu saja. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.